Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Wisnu, NPM 191000274. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai metode penanggulangan cybercrime. Sebelum kita masuk kepada poin pembahasan yang utama, terlebih dahulu kita memahami definisi dari cybercrime itu sendiri. Cybercrime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Bisa dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer serta telekomunikasi. Ada salah satu pendapat ahli, menurut Gregory, memberikan definisi akan cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Masuk kepada poin pembahasan yang utama, yaitu metode penanggulangan cybercrime. Terhadap metode penanggulangan cybercrime ini terdapat 3 bentuk, yaitu umum, teknis, dan kebijakan. Dalam bentuk umum, terdapat 5 cara dalam menanggulangi cybercrime, yaitu pertama, modernisasi hukum, kedua, peningkatan sistem keamanan komputer, ketiga, peningkatan kualitas aparatur penegak hukum, keempat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kelima, meningkatkan kerjasama antar negara. Bentuk kedua dari metode penanggulangan cybercrime ini dilakukan secara teknis dengan 4 cara, yaitu mengubah kata sandi, akun-akun sosial media, dan akun lain-lainnya secara berkala. Kedua, menggunakan antivirus kepada perangkat komputer. Ketiga, melakukan update secara berkala terhadap sistem operasional komputer. Dan keempat, melaporkan email dan situs web phishing. Dan bentuk terakhir dari metode penanggulangan cybercrime ini ialah kebijakan. Dalam kebijakan, terbagi kembali menjadi 2 bentuk. Ada kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Pertama-tama, kita akan membahas dulu kebijakan penal. Apa itu kebijakan penal? Kebijakan yang berasal dari hukum pidana. Dalam kebijakan penal ini terbagi dalam 4 cara, yaitu kriminalisasi, kedua, harmonisasi hukum, ketiga, penegakan hukum berupa pemberian sanksi, dan keempat, membuat pengaturan di luar hukum pidana. Kemudian, kebijakan non-penal. Apa itu kebijakan non-penal? Kebijakan yang berasal dari luar hukum pidana. Dalam kebijakan non-penal ini terbagi dalam 3 cara. Pertama, sosialisasi mengenai potensi kejahatan dunia maya. Kedua, bekerja sama dengan lembaga swasta. Dan ketiga, membentuk kelembagaan dengan ruang lingkup nasional maupun internasional. Pada sebelumnya, telah kita dapatkan gambaran dasar mengenai cybercrime, definisi cybercrime, bentuk-bentuk metode penanggulangan cybercrime. Maka untuk lebih jelas dan lebih memahami cybercrime itu sendiri, maka kita akan menelaah melalui contoh kasus cybercrime berdasarkan putusan nomor 169/Pitsus/2023/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu dan memahami kasus posisi ataupun duduk perkara dari kasus tersebut. Terdapat 4 poin inti dalam kasus posisi ini. Pertama, bahwa terdakwa Hamdani pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 bertempat di Dusun Paseser RT 02 RW 02 Kelurahan Sonok, Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, mengupload sebuah video ke akun YouTube Sajak TV milik terdakwa dengan judul Ketika Yusuf Mansur Menjadi Gila Talk Eksperimen, menggunakan handphone milik terdakwa merek Vivo 180 warna hitam biru. Poin kedua, bahwa atas video yang diupload oleh terdakwa di akun YouTube Sajak TV tersebut yang berdurasi kurang lebih 18 menit 17 detik menimbulkan kebencian dan atau permusuhan berdasarkan sara dan atau telah menyebarkan kabar atau pemberitahuan yang patut diduga itu bohong dan dapat menimbulkan keonaran di masyarakat serta penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. Poin ketiga,
bahwa dalam video tersebut, tepatnya pada durasi 10 menit 40 detik sampai 10 menit 47 detik, terdapat narasi, berhentilah menghafal Al-Quran, karena orang yang menghafal Al-Quran teridentifikasi virus kegilaan. Dan poin terakhir, bahwa keberadaan terdakwa diketahui oleh saksi Dwi Makmun, saksi Muhammad Yunus, dan saksi Ari Sunaria SH pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 di Jalan Perdana 1 nomor 10 RT 07 RW 05 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggarahan, Kota Jakarta Selatan. Video tersebut didownload oleh saksi Dwi Makmun dan membuat laporan kepada polisi. Kemudian, setelah kita memahami kasus posisi ataupun duduk perkara tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa poin seperti di atas. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Kedua, faktor penyebab terdakwa melakukan hal tersebut. Dan ketiga, asas yurisdiksi dari perkara tersebut. Pertama-tama, kita akan membahas dulu tindak pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, yakni penyebaran informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kedua, faktor apa yang menyebabkan terdakwa melakukan hal tersebut? Pertama, rasa iri atau benci yang ditunjukkan terhadap Ustadz Yusuf Mansur. Dan kedua, rasa ingin mendapatkan perhatian lebih dan menstimulus pendapatan akun YouTube miliknya. Dan terakhir, apa asas yurisdiksi dari perkara tersebut? Pertama, bahwa terdakwa bertempat tinggal di Dusun Paseser, RT 02, RW 02, Kelurahan Sono, Kecamatan Nonggunong, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Dilihat dari kedudukan tempat tinggal terdakwa, maka wilayah hukum kepolisian yang berwenang yaitu Kantor Polres Sumeneb yang beralamatkan di Jalan Urip, Sumoharja, Mastasek, Pabian, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Dan kedua, dilihat dari kedudukan tempat tinggal sebagian besar saksi yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP dapat dikatakan wilayah hukum pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut ialah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dakwaan yang dilontarkan oleh jaksa penuntut umum terhadap perkara tersebut. Yang pada intinya terdapat 2 poin dakwaan dalam perkara tersebut. Pertama, bahwa terdakwa Hamdani telah didakwa atas dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Dan kedua, bahwa terdakwa Hamdani telah didakwa atas dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokok bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Dan kita telah masuk kepada poin pembahasan yang terakhir mengenai putusan dari perkara nomor 169 garis miring Pitsus garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut. Berdasarkan perkara tersebut telah dikeluarkan putusan yang bunyinya tercantum dalam beberapa poin. Pertama, menyatakan terdakwa Hamdani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana transaksi elektronik yang memiliki muatan penistaan agama sebagaimana dalam dakwaan pertama. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdani dengan pidana penjara selama 3 tahun. Ketiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 2 bulan. Keempat, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kelima, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keenam, menetapkan beberapa barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan. Dan terakhir, membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam tutur kata dan penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.